Halo teman-teman mahasiswa, kembali bersama dengan saya Esther Krisnawati dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau ISBD. Ini merupakan video pertama untuk mata kuliah ISBD yang akan membahas tentang topik manusia makhluk membudaya. Mari kita belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Manusia makhluk yang membudaya. Pernyataan ini menyadarkan kita bahwa dari semua jenis ciptaan Tuhan, hanya manusialah yang merupakan makhluk yang membudaya. Jadi, hidup membudaya merupakan ciri khas dari kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang memiliki hak istimewa. Lalu, apa hak istimewa dari manusia? Hak istimewa manusia pada dasarnya berakar pada penciptaan oleh Allah. Dalam penciptaan tersebut, manusia ditempatkan dalam kondisi eksistensial berkeseragaman dengan Tuhan, atau dalam bahasa Latinnya adalah imago Dei. Jadi bisa dikatakan manusia itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dalam dialog tersebut, manusia pada hakikatnya diberi kemampuan dan kesempatan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Disinilah manusia menerima mandat dari Tuhan untuk berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjalankan mandat tersebut, maka manusia juga diberikan kemampuan untuk mengelola realitas sebagaimana yang Tuhan berikan di alam semesta ini. Dalam kondisi tersebut, segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan dalam kegiatan membudayanya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya, segala sesuatu yang sudah kita lakukan di bumi ini, apapun yang kita kerjakan, nantinya kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan hak istimewanya, manusia berkemampuan untuk mengenal dan mengerti sifat dirinya sendiri, sifat lingkungan hidupnya, lingkungan sesamanya, bahkan lingkungan alamnya, dan juga lingkungan supra-alamnya. Semuanya dilakukan sebagaimana landasan untuk mengatur hidup manusia. Nah, sebagai pribadi yang istimewa ini, setiap orang tentunya merasa berharga, berkeinginan berhasil di dalam hidupnya, berkeinginan untuk dihormati, untuk dihargai, dan juga untuk disenangi oleh sesamanya. Oleh karenanya, sebagai pribadi yang merasa memiliki kehormatan dan yang mampu membedakan kebaikan dan keburukan, setiap manusia ini menolak untuk diperlakukan sebagai benda atau dipergunakan sebagai alat. Nah, manusia tidak ingin diperdaya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak memanusiakan manusia. Itulah yang dikatakan oleh para pemikir sosial budaya ketika mereka mengemukakan dan mengedepankan persoalan tentang hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia menjalani kehidupannya secara berlangsung dengan mengarungi arus-arus proses kehidupan. Jadi di sini ada proses-proses kehidupan yang harus dijalani oleh manusia ketika mereka masih hidup di bumi ini. Atau kita bisa menyebutnya dengan istilah imanensi. Nah, dalam menjalani proses kehidupan ini, seringkali dalam diri manusia itu muncul kemampuan untuk memberikan suatu penilaian atau transendensi. Nah, dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh manusia, manusia bisa melakukan suatu perubahan di dalam hidupnya jika itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, ketika dalam posisi imanensi dan transendensi ini, muncullah yang namanya ketegangan di dalam kehidupan manusia. Ketegangan inilah yang kemudian memunculkan yang namanya kebudayaan, gitu ya. Jadi kebudayaan ini sebagai
bagian dari ketegangan antara imanensi, yaitu serba terkurung, dan transendensi atau posisi di mana mengatasnamakan sesuatu, dapat dipandang sebagai ciri khas keistimewaan kehidupan manusia. Jadi budaya ini muncul ketika orang menjalani proses kehidupan, dan di dalam proses kehidupannya manusia ini memberikan penilaian-penilaian di dalam hidupnya. Muncullah kebudayaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita memahami hakikat manusia. Di sini untuk memperoleh dasar pembenaran yang kokoh bagi penglihatan kita terhadap realitas bahwa manusia merupakan satu-satunya jenis makhluk yang hidupnya berasaskan kebudayaan, maka kita perlu melihat bagaimana realitas kehidupan manusia yang berasaskan kebudayaan. Nah, disinilah kita bisa menggunakan suatu metode untuk melihat hakikat manusia, yaitu dengan metode fenomenologi. Kita sering mendengar kata fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata kerja, yaitu fenomenon yang bermakna sesuatu yang nampak, yang terlihat karena bercahaya atau bersinar. Atau dalam bahasa Indonesia, fenomenon sama artinya dengan gejala. Jadi fenomenologi ini berarti uraian atau percakapan tentang fenomena, uraian tentang sesuatu yang mengejala atau yang menampakkan diri. Jadi, untuk dapat menangkap intisari bahwa manusia makhluk yang membudaya, maka dalam melihat fenomena manusia, kita perlu menahan berbagai pandangan penghakiman terhadap diri manusia. Karena apa? Karena seringkali kita sering mendapatkan penghakiman-penghakiman dari orang lain. Nah, untuk bisa melihat hakikat manusia yang sesungguhnya, kita harus melepaskan diri dari penghakiman-penghakiman tersebut. Pandangan-pandangan penghakiman seperti apakah yang seringkali kita dengarkan? Misalnya, pandangan bahwa manusia itu bernaluri ekonomis, seperti pandangan yang disampaikan oleh Marx. Lalu, pandangan manusia bahwa manusia itu bernaluri untuk kekuasaan, seperti pandangan dari Nietzsche. Atau manusia itu adalah makhluk yang bernaluri seksual, seperti pandangan dari Freud. Nah, pandangan-pandangan itulah yang harus kita lepaskan supaya kita bisa melihat fenomena yang sesungguhnya di dalam kehidupan manusia untuk mengetahui hakikat manusia yang sesungguhnya. Jadi, lihatlah manusia semata-mata sebagai manusia sebelum kita mencoba menemukan unsur-unsur yang niscaya, hakiki, esensial, yang oleh karenanya fenomena manusia bersifat sebagai makhluk yang membudaya. Sebagai manusia yang membudaya, unsur-unsur apa sajakah yang menjadi ciri khas dari manusia yang membudaya tersebut? Kuncoro Ningrat menyebutkan bahwa ada 7 unsur esensial manusia yang membudaya. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa di sini menjadi salah satu unsur esensial dalam manusia yang membudaya. Mengapa bahasa? Karena di dalam kehidupan manusia, ketika dia berinteraksi, ketika dia membangun hubungan dengan orang lain, ketika dia berkelompok dengan orang lain, bahasa inilah yang menjadi alat untuk manusia dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud bahasa di sini adalah bahasa verbal, yaitu bahasa yang kita ucapkan, dan juga bahasa nonverbal, yaitu bahasa-bahasa yang muncul dari simbol-simbol, ekspresi manusia, gestur manusia, dan segala sesuatu yang manusia gunakan. Jadi di sini bahasa menjadi peran penting untuk manusia bisa membangun komunikasi yang baik dengan manusia yang lainnya. Dengan bahasa, manusia juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bahasa, manusia juga menciptakan peradaban yang baru. Unsur selanjutnya yang kedua adalah pengetahuan. Mengapa pengetahuan menjadi penting bagi manusia yang membudaya? Karena pengetahuan itu melekat dalam pikiran manusia. Manusia hidup dengan pengetahuan yang dia miliki. Karena manusia harus terus berpikir,
manusia harus terus mengembangkan akal budinya. Nah, dengan perkembangan teknologi, maka pengetahuan juga akan terus berkembang dan akan terus berubah. Dengan pengetahuan kita bisa menciptakan suatu teknologi yang baru yang berguna bagi kehidupan manusia. Sebagai contohnya misalnya, dulu sebelum orang tahu bagaimana mengembangbiakan bayi tabung, orang masih susah untuk bisa mendapatkan keturunan. Tapi dengan adanya perkembangan pengetahuan dan juga teknologi yang ada, maka orang dapat mempraktekkan bayi tabung untuk bisa mendapatkan keturunan. Dengan pengetahuan yang berubah, maka akan merubah juga kebudayaan manusia. Dengan pengetahuan, manusia dapat menciptakan peradaban yang lebih maju. Namun kita juga harus berhati-hati. Pengetahuan yang tidak diimbangi dengan akal budi yang baik, maka pengetahuan itu juga dapat menghancurkan kehidupan manusia. Pengetahuan bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, pengetahuan yang kita gunakan dengan baik, dengan bijak, maka pengetahuan itu akan menjadikan manusia menjadi lebih baik, manusia menjadi lebih maju, dan manusia dapat menciptakan karya-karya yang berguna bagi kehidupan manusia saat ini dan selanjutnya. Unsur yang ketiga adalah peralatan hidup. Dengan adanya perkembangan zaman, perubahan peradaban manusia yang lebih maju, maka peralatan hidup manusia pun mengalami perubahan. Sangat jelas bahwa seiring dengan pertambahan waktu, maka peralatan hidup manusia menjadi berubah dari dengan yang menggunakan batu, dulu ketika manusia masih dalam kehidupan peradaban kuno, manusia menggunakan batu. Kemudian manusia mulai menggunakan kayu, kemudian berlanjut lagi manusia menggunakan besi, dan sekarang manusia mencoba menggunakan plastik di dalam membuat peralatan hidupnya. Peralatan hidup juga mengalami kompleksitas dari yang sangat sederhana, kemudian menjadi modern, bahkan menjadi rumit, dan serba cepat serta serba instan. Jadi orang akan semakin mudah menggunakan peralatan hidup. Kemudian unsur yang keempat adalah mata pencaharian. Mata pencaharian ini menjadi unsur esensial dalam kehidupan manusia yang membudaya. Mengapa? Karena dengan mata pencaharian, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan dalam mata pencaharian ini sangat jelas terlihat, dimulai dari berburu dan meramu, menanam dan berdagang, kemudian mulai ada industri dan jasa dan seterusnya hingga sekarang. Jadi dengan mata pencaharian ini, manusia berupaya untuk dapat memenuhi hidupnya supaya manusia masih dapat melangsungkan hidupnya hingga kelak nanti. Jadi melalui mata pencaharian ini, manusia berupaya bekerja keras untuk dapat menghasilkan sesuatu guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Unsur selanjutnya yang kelima adalah organisasi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari yang namanya organisasi sosial. Manusia dilingkupi oleh organisasi sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakatnya. Dari yang bentuk sederhana, mulai dari RT, RW, kemudian nanti ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten, hingga ke pemerintahan pusat. Nah, manusia hidup di dalam organisasi sosial tersebut. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan bekerja pun manusia juga akan berhadapan dengan organisasi sosial. Dalam lingkungan sekolah pun juga sama. Misalnya dalam perguruan tinggi itu ada SMF, ada BPMF, ada kelompok-kelompok bakat minat, di mana mahasiswa dapat bergabung di situ, mengembangkan bakat minatnya, belajar untuk berorganisasi, sehingga ketika mereka terjun dalam lingkungan masyarakat, mereka sudah siap untuk berorganisasi dalam lingkungan masyarakatnya. Jadi dalam rangka menata kehidupan manusia, manusia mencoba mengorganisir diri untuk melakukan interaksi dan juga transaksi.
Nah, organisasi sosial ini mengalami dinamika dalam struktur dan tatanan yang diciptakan oleh manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi sosial karena manusia hidup dan tinggal dalam organisasi sosial. Kemudian unsur yang keenam adalah religi. Mengapa religi menjadi unsur esensial dalam manusia yang membudaya? Pertama yang harus dipahami di sini adalah bahwa Tuhan tidak menciptakan agama. Perlu diingat-ingat ya teman-teman, bahwa Tuhan tidak menciptakan agama. Jadi, agama itu adalah ciptaan manusia dalam rangka melakukan hubungan dengan Sang Pencipta. Sehingga dapat dimengerti di sini bahwa cara beragama itu tentunya berbeda-beda, tetapi satu tujuan, yaitu kepada Sang Pencipta. Jadi, agama di sini penting di dalam kehidupan manusia, supaya kehidupan manusia teratur dan selaras sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Manusia bisa menentukan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia juga dapat mensyukuri apa yang sudah dia terima di dalam hidupnya, apa yang sudah dia lakukan di dalam hidupnya. Jadi, agama merupakan salah satu cara untuk manusia dapat membangun hubungan yang baik, untuk manusia dapat berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Unsur yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah kesenian. Nah, mengapa seni itu penting di dalam kehidupan manusia yang membudaya? Yang perlu diingat adalah tidak ada seni kalau tidak ada manusia. Karena apa? Karena manusialah yang menciptakan seni itu. Manusia hidup dalam seni. Manusia menjalani kehidupannya dengan seni. Dan pasti akan berbeda-beda antara kehidupan manusia yang satu dengan kehidupan manusia yang lain. Manusia menciptakan seni sesuai dengan ilmu pengetahuan dan tuntutan materi dan materi yang diciptakannya. Dengan demikian, seni ini adalah produk manusia yang membudaya. Seni itu beragam dan tidak dapat dinilai. Seni itu yang jelek dan seni itu yang bagus. Karena sifat dari seni adalah relatif. Dan penilaian terhadap seni itu tergantung dari bagaimana cara berpikir dari manusia itu sendiri. Nah, itulah ketujuh unsur esensial manusia yang membudaya, di mana ketujuh unsur tersebut harusnya dapat berjalan dengan seimbang, berjalan bersama-sama, supaya kehidupan manusia menjadi seimbang, selaras, dan menjadi lebih baik. Berdasarkan tujuh unsur esensial manusia membudaya tersebut, kita bisa melihat dan memahami bahwa manusia itu berbeda betul secara hakiki dengan makhluk lainnya, yaitu makhluk yang bisa berbicara dan mampu mengisyaratkan, mampu berpikir. Manusia itu berpengetahuan, menentukan sikap, mencintai, menguasai alam semesta, mengabdikan dirinya pada sesuatu cita-cita, dan bertendensi ke arah yang mutlak berkat kesegambarannya dengan Allah. Di sisi lain, manusia juga bisa merasakan kecemasan, bahkan mengenal putus asa. Berkat kesegambarannya dengan Allah, manusia merupakan makhluk hidup yang dibekali kemampuan mengetahui serta menyadari eksistensinya, dan diperlengkapi dengan kesadaran bahwa dirinya berada dalam dunia, berada di tengah-tengah hidup orang lain, dan berada di tengah-tengah peristiwa. Manusia sebagai pribadi yang berkesadaran menyadari bahwa kesatuan mereka dengan alamnya yang tercermin dalam kehidupan sosial budayanya serta dalam tingkah lakunya melalui etisnya, dalam kesadaran keterikatan kosmologis atau kesatuan ekologis ini, manusia selaku pribadi senantiasa berada serba dalam situasi dan kondisi. Artinya, manusia mampu menyesuaikan diri dengan sesamanya, manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan manusia mampu
untuk menjadi peka terhadap lingkungannya. Manusia sebagai pribadi yang berkesadaran menyadari kesatuan mereka dengan alamnya yang tercermin dalam kehidupan sosial budayanya serta dalam tingkah laku etisnya. Berkaitan dengan kesadaran tersebut, pada esensinya manusia mampu mentransendensikan segala hal yang ditemuinya sebagai fakta-fakta. Nah, fakta-fakta di sini bukan hanya segi-segi yang bersifat alam materi atau lingkungan fisik saja, namun juga berupa tradisi-tradisi, norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah yang semuanya merupakan warisan dari generasi sebelumnya yang mereka inginkan untuk terus dikembangkan atau terus dilestarikan oleh generasi berikutnya. Melalui pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia dalam cahaya fenomenologi merupakan makhluk berkesadaran, berpikir, mampu mengenal serta merasakan segala sesuatu dan berkehendak bebas. Jadi kesemuanya berakar pada kesegambaran manusia dengan Allah Sang Pencipta yang telah memberikan hak istimewa kepada manusia sehingga manusia dimampukan untuk mentrandensikan segala fakta kehidupan yang mengurungnya secara imanen. Jadi, model kemampuan tersebut membuahkan hasil yang berwujud cara hidup yang senantiasa melekatkan pada diri manusia, dimanapun dan kapanpun yang melibatkan kegiatan berbahasa, beserta kemampuan penciptaan dan penggunaan sistem simbolik lainnya. Kegiatan yang melibatkan olah pengetahuan, penciptaan, kemudian ada penggunaan peralatan hidup, kemudian ada mata pencaharian hidup, manusia berorganisasi sosial, manusia beragama, dan manusia berkesenian. Manusia yang esensinya merupakan makhluk membudaya dengan segala akal budi dan dayanya mengolah realitas demi martabat kemanusiaannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada penjelasan yang masih kurang jelas, silakan teman-teman nanti boleh bertanya ketika kita melakukan diskusi melalui Gmeet atau melalui WhatsApp group. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Terus belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.